Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau cuma satu peristiwa aja, bisa memicu konflik global yang bikin ekonomi seluruh dunia ambruk? Nah, kali ini kita akan mengupas skenario persis seperti itu. Yap, kita nggak akan basa-basi. Skenario yang kita bedah hari ini memang dimulai dengan kalimat yang bikin merinding, menggambarkan sebuah perang yang bisa mengubah dunia selamanya. Semua kekacauan global ini ternyata pemicunya cuma satu, sebuah serangan yang menargetkan orang paling berkuasa di sebuah negara. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Serangan itu bukan sekedar serangan militer biasa loh. Yang tewas bukan cuma sang pemimpin tertinggi, tapi juga banyak anggota keluarganya, termasuk anak dan cucunya. Jadi coba bayangkan, dari sudut pandang Iran, ini tuh serangan langsung ke jantung dan jiwa bangsa mereka. Nah, gimana Iran merespon? Ini yang menarik. Mereka nggak melihat ini sebagai kekalahan. Justru sebaliknya, ini jadi sebuah panggilan untuk perang suci atau jihad. Dan kunci buat ngerti respons mereka itu ada di satu konsep ini. Kemartiran dalam Islam Syiah. Jadi, kematian pemimpin mereka itu bukan akhir dari segalanya. Justru, itu dianggap pengorbanan suci yang malah membakar semangat seluruh bangsa buat bertempur sampai titik darah penghabisan. Supaya lebih kebayang lagi, kita perlu lihat konteks sejarahnya sedikit. Kelompok Syiah ini kan secara historis minoritas dan sering banget jadi korban persekusi. Nah, pengalaman inilah yang membentuk identitas mereka, yang bikin ideologi pengorbanan dan kemartiran itu jadi kuat banget. Jadi intinya apa? Intinya adalah ini bukan perang biasa buat Iran. Ini perang eksistensial. Mereka nggak akan mundur. Nggak ada negosiasi. Dari kacamata mereka, ini pertarungan hidup mati demi keyakinan mereka. Oke, sekarang ceritanya makin rumit. Langkah Iran selanjutnya mungkin kedengarannya aneh, nggak masuk akal. Mereka nggak langsung nyerang Amerika atau Israel. Terus siapa dong? Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Kenapa justru nyerang tetangga mereka yang kelihatannya netral, kayak Dubai dan Qatar? Negara-negara yang isinya bisnis, kemewahan, kenapa mereka yang jadi target? Jawabannya, ternyata kenetralan mereka itu cuma di permukaan. Mereka ini kan rumahnya pangkalan militer Amerika. Mereka ngizinin wilayah udara mereka dipakai buat nyerang Iran. Jadi, ya secara nggak langsung mereka udah jadi bagian dari konflik. Iran cuma memanfaatkan kelemahan ini. Dan dampaknya, wah luar biasa dahsyat. Bayangin deh, Dubai yang citranya dibangun di atas rasa aman dan stabilitas hancur dalam semalam. Para ekspat, pebisnis kaya langsung kabur semua. Ya iyalah, siapa juga yang mau tinggal di zona perangan, kan? Dari sini, konflik yang tadinya cuma regional langsung meledak jadi krisis ekonomi global. Iran tuh sadar banget senjata terkuat mereka itu bukan rudal, tapi kemampuan mereka buat mencekik urat nadi ekonomi dunia. Dan titik pencekikan itu namanya Selat Hormuz. Coba bayangin sebotol air, selat ini tuh leher botolnya. Jalur air yang sempit banget ini jadi kunci ekonomi global. Siapa yang ngontrol selat ini, dialah yang pegang kendali nasib banyak negara. Angkanya nggak main-main. 20% dari semua minyak dunia harus lewat jalur sempit ini. Kalau Iran berhasil menutupnya, goncangannya bakal terasa di seluruh dunia. Dari harga bensin di pom bensin dekat rumah Anda, sampai pasar saham global yang langsung anjlok. Dan siapa yang paling rentan? Lihat aja negara-negara besar di Asia. Jepang, India, Cina. Mereka sangat bergantung sama minyak dari Teluk. Tanpa pasokan ini, ekonomi mereka bisa lumpuh total dalam hitungan bulan aja. Tapi, ironisnya, yang paling rentan justru negara-negara Teluk itu sendiri. Kenapa? Karena mereka impor hampir semua makanan mereka. Dan sebagian besar air bersih mereka itu dari pabrik desalinasi di pinggir pantai yang gampang banget jadi target. Jadi, blokade di Selat Hormuz itu artinya kelaparan dan kehausan buat mereka. Oke, ini membawa kita ke babak akhir yang cukup mengerikan. Ini adalah game of chicken, permainan saling gertak yang nggak seimbang. Dua pihak sama-sama bisa saling menghancurkan, tapi motivasi dan daya tahan mereka beda banget. Strategi Iran itu jelas banget dan brutal. Mereka bisa sembunyi di benteng pegunungan mereka sambil meluncurkan serangan ke 3 titik vital negara-negara Teluk. 1. Pangkalan militer AS. 2. Infrastruktur minyak. Dan 3. Yang paling mematikan, pabrik pengolahan air minum. Tapi tentu saja Iran juga punya kelemahan yang sama, mereka juga krisis air.
Jadi strategi balasannya, ya mengubah benteng pegunungan mereka jadi penjara raksasa. Caranya, hancurkan bendungan dan waduk mereka. Biarkan rakyatnya menderita juga. Disinilah letak inti permasalahannya. Coba kita bandingkan. Di satu sisi, ada Iran, negara benteng pegunungan, rakyatnya bersatu, didorong ideologi kemartiran yang rela mati. Di sisi lain, negara-negara teluk, gurun datar yang rentan, masyarakatnya materialistis, dan mayoritas penduduknya itu ekspatriat yang pasti bakal kabur begitu ada tanda-tanda bahaya. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini. Kalau satu pihak siap mati demi keyakinannya, dan pihak lain cuma mau cari uang, kira-kira siapa yang bakal menang dalam permainan saling gertak ini? Ini bukan lagi soal siapa yang senjatanya lebih canggih, tapi siapa yang tekadnya lebih baja. Dan jawabannya mungkin bakal sangat mengejutkan kita semua.